Saya pengen cerita sebuah eksperimen aja. Sebuah eksperimen yang dilakukan pertama diobservasi di Jepang, kemudian dilakukan di Australia dan di Inggris. Ini berhubungan dengan cara berpikir. Bukan cara berpikir sih, ini berhubungan dengan mekanisme informasi dan mekanisme otak. Akal pengetahuan. Ceritanya di Jepang itu kan ada jenis monyet yang hidup di pantai. Jenis monyet hidup di pantai itu ada yang iseng ngasih kentang kecil. Kentangnya dilempar ke pasir. Ketika kentangnya dilempar ke pasir, senang dia ada kentang. Tapi ketika langsung dimakan, kan ada pasirnya, nggak bisa langsung dimakan. Dia harus mencari cara gimana membersihkan. Akhirnya ada salah satu yang tidak sengaja menjatuhkan itu di air, terus dibersihkan kemudian dimakan sama dia. Oh, ternyata caranya begini. Satu monyet yang menemukan. Kemudian diikuti oleh anaknya monyet tersebut. Ketika anaknya menggunakan cara itu, temennya anaknya ikutan. Ini perkembangan yang sangat lambat. Satu orang paham, anaknya paham, temennya paham, temennya lain paham. Ini perkembangannya sangat lambat. Sampai pada satu titik jumlah tertentu, boom, tiba-tiba semua monyet itu memakai cara itu. Bahkan yang di lain pulau. Ini kan aneh. Gimana ini? Yang di lain pulau belajar dari mana? Dapat pengetahuan dari mana ini yang di lain pulau ini? Tapi semua spesies monyet itu tiba-tiba dalam tanda petik tiba-tiba paham cara membersihkan kentang itu dari pasir. Ketika ada yang melihat fenomena ini, dia bikin percobaan di Australia. Dia membawa ke SMA, ke sekolahan ke kelas SMA. Dia menunjukkan gambar dengan wajah-wajah tersembunyi. Kan ono toh? Berapa wajah dalam gambar itu? Pertanyaannya gitu. Terus yang kelihatan jelas 9. Yang sebenarnya jumlahnya ada 40. Ketika ditanyain, ini jumlahnya berapa? Ada yang nebak 8, ada yang nebak 9, ada yang nebak 10, yang maksimal nebak 12. Oke, sudah selesai. Dia pindah kelas esok harinya. Tapi pada waktu yang bersamaan, ketika di Australia masih siang, di Inggris, gambar yang sama persis disiarkan di televisi kabel. Jadi orang se-Inggris nonton. Ditunjukkan 1, 2, 3, 40 ditunjukkan semua, dikasih tahu. Sehingga semua orang Inggris tahu bahwa jumlahnya 40. Itu ketika waktu yang bersamaan di Australia ditunjukkan berapa jumlah muka di situ. Mereka rata-rata bisa menebak jumlah mendekati 40. 38, 37, 39, yang 40 juga banyak. Paham saya? Paham ya yang saya ceritakan? Jadi pengetahuan tidak harus berasal dari kamu belajar sendiri. Maka ada kalimat kumpulono wong soleh, karena kamu akan ketularan pengetahuan tersebut. Tapi di situ ada requirement, ada kebutuhan bahwa harus mencapai jumlah tertentu yang kita sebut critical mass. Jumlah tertentu agar dia menjadi pengetahuan massal. Yang saya harapkan dari perkumpulan KC adalah kita semakin mengumpulkan kesadaran, kepastian, pengetahuan agar sampai critical mass, agar ini otomatis, dalam tanda petik otomatis, menjadi kesadaran bersama bangsa. Kalau satu KC bisa mempengaruhi satu kabupaten, kesadaran satu kabupaten bisa mempengaruhi satu provinsi, kesadaran satu provinsi bisa mempengaruhi satu negara. Tapi memang harus melalui critical mass. Sebelum critical mass itu sangat lambat laun berjalannya. Tapi kalau tidak istiqomah, kita tidak akan sampai pada critical mass tersebut. Jadi dibutuhkan perjuangan bersama untuk nitili asongan-asongan, untuk mempelajari yang kecil-kecil, mempelajari yang hakiki, yang benar-benar istiqomah menjalankan itu, sehingga menjadi kekuatan bersama untuk mencapai critical mass, dan semoga menjadi pengetahuan dan sentimen bersama untuk menghadapi Indonesia.
Itu aja, matur nuwun. Terima kasih. Sabra. Belum tentu yang pakai peci itu santri, belum tentu yang pakai jin itu bukan santri. Kalau Anda tahu ya, korik-korik di Iran, di Mesir, di Syria, Turki itu justru hampir setiap korik itu pakaiannya pakaian biasa kayak gini nih, nggak ada yang pakai peci, nggak ada yang pakai serban, bahkan ada yang pakai kaos saja. Dan itu qiraah resmi, bahkan parlemen Iran itu sebelum sidang itu selalu ada qiraah, ada bacaan Al-Quran. Dan yang baca Quran tidak lantas berpakaian religius dalam tanda petik, mereka berpakaian biasa kayak beben gini, qiraah kan lebih asik gitu loh, kan lebih asik gitu. Jadi makanya tadi saya ingin membiasakan Anda dengan alif lam mim, kan belum pernah ada di dunia ini orang baca alif lam mim tok berulang-ulang. Kan lumayan ya Anda dapat pengalaman ini. Gitu kan. Alif lam mim tak olak-walik. Soalnya apa? Mau tak lewatin bagaimana alif lam mim aja kita nggak pernah paham kok. Jadi kita ulang supaya siapa tahu Allah sayang sama kita. Kalaupun kita tidak paham alif lam mim, siapa yang mengatakan harus paham alif lam mim? Tapi alif lam mim bisa merupakan sarana kedekatanmu dengan Allah, sehingga Allah menjadi sayang kepadamu, sehingga Allah akan menambah sesuatu yang tidak engkau sangka-sangka dalam hidupmu. Bisa tambah laris dagangan nih, gitu kan? Sing gak meteng iso langsung meteng. Sapi turute. Gitu ya teman sekalian ya. Jadi itu yang pertama, yang soal ngasak. Nah Anda ini memang orang ngasak, dan orang yang panen itu insya Allah nanti adalah orang yang mengaku dirinya ngasak, bukan orang yang merasa dirinya panen. Jadi tidak ada regulasi. Kalau Anda sudah haji, tidak pasti Anda lebih baik dari yang belum haji. Terus Anda di sana merasa tamu Allah, sehingga Allah itu tidak adil. Ya apa Gusti Allah sing diceluk sing duwe-duwe tok ae. Kan gitu kan? Yang tidak punya duit untuk ke Mekah tidak dipanggil sama Allah. Gitu maksudnya. Ini panggilan, oh toh alasannya. Lu panggilan kok sing duwe duit tok, kan begitu. Jadi Allah kan diskriminatif. Jadi jangan keliru mengartikan itu. Anda jadi tamu Allah di sana tidak berarti Anda sekarang bukan tamu Allah. Emang siapa yang bukan tamu Allah? Oh Anda tiap hari berhadapan dengan Allah. Anda kulon nuwun lagi. Semua adalah tamu Allah. Saya tidak meremehkan orang umroh. Ya, tetapi Anda juga tamu Allah tiap hari asal Anda bertamu kepada Allah. Allah itu Anda sebut siapa juga monggo-monggo saja, tapi Allah menyebut dirinya Allah ya, daripada repot-repot ya sudah kita ikut Allah. Wong Mas Beben kita sebut Beben karena dia memperkenalkan dirinya Beben. Nah, Allah memperkenalkan dirinya sebagai kata Allah, dengan kata Allah ya sudah kita panggil dia Allah, kan gitu. Itu mudah-mudahan asongan Anda ini justru panen gitu loh, gak ngetarani. Karena ada cerita malaikat itu pada menyingkir dari Mekah pada musim haji. Wah, orang-orang yang mengerti kasyaf, loh mana ini gak ada malaikat ini? Orang tawaf berjubel, orang jumroh berjubel, orang menginap di Arafah, kok malaikat pada gak ada ini? Wah, akhirnya dia kebingungan, jadi tidak khusyuk. Nah, akhirnya dia melayang Ngurogosukmo, malaikat kumpul di sebuah rumah. Orangnya itu jelek, tidak dikenal sebagai orang yang rajin secara keagamaan. Ternyata dikerubungi malaikat. Kenapa? Karena dia ini sudah tinggal bayar biaya naik haji. Tiba-tiba 10 menit sebelum dia berangkat datang orang temannya yang sangat butuh duit karena istrinya kecelakaan. Dan duit istrinya kecelakaan harus di rumah sakit, harus operasi segala macam, biaya sangat mahal. Si orang yang mau bayar naik haji ini langsung kasih duitnya. Saya tanya sama Anda, lebih haji mana orang ini yang tidak berangkat haji ini karena duitnya dipinjemin, dikasih ke temannya, atau yang punya duit naik haji ke sana? Tapi jangan bilang-bilang sama debat. Ini pemahaman pribadi. Jadi Anda jangan minder lah. Saya juga tidak minder. Saya juga tidak sombong, tapi saya juga tidak inferior. Anda juga begitu. Soal kedekatan sama Allah itu rahasia masing-masing orang. Setiap orang mendekat kepada Allah dengan dirinya dan rahasianya sendiri. Tidak ada yang bisa ngeklaim siapapun. Jadi salah kalau ada orang menuding-nuding, mengkategorikan, menyusun-nyusun, wah kalau ini santri, ini abangan, jari sopo, kon roto kondi kon.
Kemarin saya di Jogja apa di mana itu ada anak pakai Surabaya, pakai pang itu loh, Dek, sing ono nyerong ibu, besi metal ibu, maju ke depan. Di dalam kitab Alfiyah terus dia cerita macam-macam yang seolah-olah dia seorang syekh besar. Padahal potongan arek metal. Jadi nggak bisa Anda. Apalagi kalau Anda ingin kesucian, Anda ingin kesejatian. Kalau nanti dalam dunia thariqat, kesejatian itu, kemurnian dan keikhlasan itu dilambangkan, dipantulkan oleh kaca sangat bening yang namanya Khidir alaihissalam. Ada seorang santri bilang sama Pak Kiai, saya ingin ketemu Khidir. Oh senang, ke pantai aja kamu wiritan di pantai mulai tengah malam sampai subuh, insya Allah kamu nanti ketemulah. Kalau belum semalam ini ya besok malam, lusa malam, kamu sabar aja. 3 malam berturut-turut dia di pantai itu ndak ono sopo-sopo mas. Me ono yuyu melaku, nggak ada apa-apa. Malam ketiga subuh-subuh itu ada anak muda pakai motor di depan dia itu. Mesu asu bajingan, aku pengen kepodok Nabi Khidir malah ketemu rek gendeng kayak gini. Wes akhirnya dia putus asa pulang. Pak Yai gimana, saya sudah 3 malam ini enggak ketemu, malah ada anak muda ngawur knalpot dibuka beng apa namanya dublek kupingku mergo Kiai. Terus jare Pak Yai, "Lah iku mang Khidir." Lu Khidir kok numpak motor. Lah kon soalnya gak seneng karo arek numpak motor. Kon gak seneng karo arek kurang ajar. Maka Khidir mewujudkan diri menjadi orang yang kamu tidak sukai. Jadi bebaskan dirimu dari kebiasaan tidak menyukai ini, tidak menyukai itu. Carilah ilmu dan rahasia dari semua yang tidak kamu sukai. Maka engkau akan menemukan kesejatiannya. Kan gitu. Asa antukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa yang kamu pikir tidak menyenangkan dan kamu benci, jangan-jangan sesungguhnya dia mengandung kebaikan yang kamu perlukan. Dan apa atau siapa yang kamu sangat sukai, yang kamu sangat inginkan, siapa tahu sesungguhnya dia mengandung keburukan-keburukan yang akan mencelakakanmu. Allah memperingatkan itu secara frontal. Oke. Terakhir, karena tadi ada yang tanya tentang PKS, saya tidak ngomong PKS, tapi saya ingin mengatakan bahwa ini Anda sudah terlanjur ngomong mengenai konspirasi. Tak ceritani didik Anda harus tanggung jawab untuk perjuangan panjang PKS. PKS kan nggak hanya urusan ngangkut siapa jadi presiden, jadi gubernur. PKS kan punya perjuangan moral, perjuangan kebangsaan, perjuangan macam-macam ke depan. Soal konspirasi ini sudah menjadi amanat Anda, harus jelaskan kepada bangsa Indonesia konspirasi itu apa maksudnya. Dan jangan hanya yang menyangkut mantan presidenmu. Nah, saya ingin katakan kepada Anda, konspirasi itu mari kita pelajari. Saya ingin katakan sama Anda, sasaran utama konspirasi internasional sejak 37 tahun sesudah naiknya Isa Al-Masih atau disalibnya Yesus, itu adalah pikiranmu. Pikiranmu dirusak sejak 2 milenium yang lalu. Kamu disuruh percaya kepada sesuatu yang tidak pantas dipercaya. Kamu menuhankan sesuatu yang tidak pada tempatnya untuk dituhankan. Kamu mengatakan baik kepada sesuatu yang sesungguhnya buruk. Kamu menganggap surga yang sesungguhnya neraka. Dan kamu meyakini neraka yang sesungguhnya itu surga. Di balik kamu punya pikiran. Maka di KC ini tugas utama adalah hening, berpikir sehat kembali, berpikir sportif kembali, berpikir objektif kembali, berpikir jernih kembali. Dari yang kecil-kecil kita latih sampai suatu hari Anda akan menjadi generasi yang betul-betul diamanati Allah, seperti Yahya yang dilahirkan sebagai hadiah kepada Zakaria, yang kemudian disuruh belajar kepada kitab-kitab atau kebenaran yang sejati, kemudian dilahirkan Isa dengan ujian Yahya sendiri, ujian Isa sendiri, tapi akhirnya akan muncul komposisi yang disebut Muhammad SAW. Anda akan sampai ke sana. Ini di luar soal Islam Kristen, tapi kita belajar dari wacana-wacana sejarah. Jadi insya Allah kalau Anda mempelajari konspirasi itu, gini loh, jangan dipikir konspirasi itu kita korbannya terus Amerika subjeknya. Enggak, Amerika itu ya korban konspirasi. Orang Barat hampir sedunia itu
Itu korban paling utama dari konspirasi. Saya nggak usah jelaskan sekarang, kapan-kapan aja. Itu korban paling utama. Kalau Anda ini agak sukar sebenarnya dipengaruhi konspirasi, wong gendeng kabeh kok. Gak cetho pikirannya. Kalau yang gampang dihapus itu kan yang jelas ke utara terus dibelokin ke barat. Anda ini kan tidak jelas ke utara, kok kadang-kadang menggok ngidul, kadang-kadang balik ngetan kan. Kalau anda ini kan bangsa yang sangat membingungkan. Sehingga konspirasi itu berlaku sebentar di sini, setelah itu kacau lagi kan gitu. Jadi percayalah bahwa Anda itu bangsa yang punya ketangguhan justru karena Anda tidak jelas itu. Kalau ada sosok jelas menjadi sasaran tembak, dia bisa ditembak. Tapi Anda adalah sasaran yang tidak jelas. Bagus toh? Kata ketembak padahal gak. Kayak gitu. Jadi Anda ini beres. Maka kata Sabrang, wong kang soleh kumpulono. Dan Anda ini sudah berkumpul satu sama lain sesama orang yang soleh. What is the meaning of soleh? Soleh itu jaring apa soleh hati ini? Soleh. Soleh jadi ijo ya. Senang soleh. Oke, boleh ya saya jelasin sekalian ya untuk jadi ilmu bersama. Dalam Al-Qur'an ada 5 macam kebaikan. Masing-masing pada tempat dan konteksnya. Ada khair, itu artinya kebaikan yang universal yang masih cair. Misalnya menyukai keindahan, itu kan umum, khair. Tapi kalau ma'ruf itu menyukai jazz, sudah jelas anunya, pilihannya. Ma'ruf itu kebaikan yang sudah dirumuskan, sudah diuji, sudah diarifi, maka disebut ma'ruf. Terus ada lagi ihsan. Ihsan itu kebaikan yang lahir murni dari diri setiap orang. Anda tidak harus nolong, tapi Anda rela langsung menolong diminta atau tidak. Itu namanya ihsan. Nomor 4, birrun. Birrun itu rahasia kebenaran yang ada di dalam jiwa Anda. Dan itu urusannya sangat private dengan Allah. Maka Allah menyebut al-birru manittaqo. Jadi al-birru itu kebaikan yang merupakan hubungan sangat private antara hamba dengan Allahnya. Nah, maka orang naik haji itu harus merupakan hubungan yang sangat mendalam, hamba yang sedang naik haji dengan Allahnya, sehingga dia disebut mabrur. Dari kata birrun tadi menjadi mabrur. Tidak ada, wah mudah-mudahan jadi haji yang soleh, tidak ada. Mudah-mudahan jadi haji yang ma'ruf, karena haji ma'ruf ono, tapi haji yang ma'ruf gak ono. Mudah-mudahan menjadi pedagang yang mabrur, gak ono. Haji mabrur itu spesifik, otentik, hubungan private Allah dengan hambanya. Terakhir, soleh. Soleh adalah kalau sesuatu sudah Anda sikapi dengan jernih dan adil dan sudah disimulasikan mudarat manfaatnya, dia soleh. Jadi mau berbuat baik itu dihitung sampai mateng sehingga mudaratnya sangat kecil. Karena kebaikan itu belum tentu baik. Dia harus dilaksanakan dengan benar. Kebenaran tidak benar, harus dilaksanakan dengan baik. Rusdi, saya bertamu ke rumahnya, dia berbuat baik, terus tanya sama saya, Cak sudah minum? Belum Cak, belum. Terus silakan Cak minum, ini tak ambilin di dapur, sudah enggak ceret. Mangap Cak, terus dicuringin itu. Itu kebenaran yang tidak baik dan tidak indah. Nah di KC ini kebenaran harus baik dan indah. Kebaikan harus indah dan benar. Terus terakhir keindahan harus benar dan baik. Pokoknya ketiga-tiganya. Nah jazz itu sudah kepulan-kepulan gelombang yang sudah mengandung ketiga-tiganya. Kalau Indonesia baru bener tok itu. Tapi dia susah tau kalau mau di-private-kan. Bisa nyanyiin Indonesia Raya pakai jazz, kan susah banget ya. Oh bisa ya? Oke, kalau gitu nanti tolong nyanyiin lagu nasional. Maksud saya begitu. Tidak harus Indonesia Raya, tapi lagu nasional yang dijazzin. Di Amerika kan boleh, Nani nani nani, terus pakai apa-apa boleh. Pakai seriusa boleh segala macam. Di Indonesia kan harus gini, Indonesia. Pokoknya kaku, ngelujur. Jadi gak apa-apa. Indonesia tanah airku. Lah arek Melayu kok, Madura kok. Sinaune pesantren masuk Indonesia iku lak tentara. Anak Madura ya seje. Indonesia, ngono kata Indonesia. Nek Garuda Pancasila Garuda Pancasila.
Ambil suaranya bukan ga, mestinya kan ga. Garuda ini Groot. Bingung iki gurune. Hei nyanyi apa kan iku? Groot, Pak. Lu kok ambil suaranya Groot lah? Ya Groot, Pak. Memang Groot. Yuk nyanyikan. Garuda Pancasila. Jempol metu royal. Ya wis ya terus oke. Jadi konspirasi itu pokoknya pikiran Anda, dan Anda tidak perlu mempelajari konspirasi itu secara peta. Yang penting pikiranmu jernih. Jangan tidak jujur supaya sehat hidupmu, gitu ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kabulkan ya Allah, karena kasih sayangmu, karena al-fatihahmu, karena rahasia cintamu ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temukan kesejatian dalam dirimu. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita dengan Islam dan mengasihi kita dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran itu pula kita dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Sholawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada nabinya yang terpercaya, rasulnya yang bersahaja, yang lembut dan penuh kasih kepada umatnya. Allahu Akbar, walillahilhamd. Saudara-saudara seiman yang dimuliakan Allah, kita sambut Hari Raya Idul Fitri yang mulia ini dengan takbir dan tahmid. Dari lubuk hati kita yang paling dalam, sebagai hamba Allah yang beriman, kita puji kesucian Allah, kita puja keagungannya, dan kita syukuri karunia-Nya yang tak terhitung jumlahnya. Puasa Ramadan tahun ini yang sedang kita jalankan, mudah-mudahan telah dapat mengasah kepekaan spiritual dan kepekaan sosial kita, mendekatkan hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama manusia. Kepekaan spiritual itu kita rasakan dalam getaran hati kita manakala nama Allah disebut, bertambahnya iman kita manakala ayat Al-Quran dibacakan atau tanda kebesarannya ditampakkan, dan bertambah mantapnya tawakal kita kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman adalah
mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Sedangkan kepekaan sosial tercermin dalam kesadaran kita untuk berinfak dan semangat kita untuk membangun solidaritas sosial dengan menebarkan salam atau kedamaian. Tidak memperuncing atau mempertajam perbedaan, mengasihi dan menyantuni kaum duafa, anak-anak yatim, fakir miskin, orang-orang yang tertindas serta ditimpa musibah. Allahu Akbar walillahilham. Saudara seiman yang dimuliakan Allah, makna asyam hakikatnya adalah al-imsak, yang berarti menahan, mengendalikan, tasi, atau menghentikan. Kalau selama Ramadan kita menahan diri, membatasi keinginan, mengendalikan nafsu, menghentikan makan dan minum di siang hari, maka setelah usai Ramadan, apakah kita berhenti membatasi keinginan dan mengendalikan nafsu? Kalau selama Ramadan kita puasa makan dan minum sesuai Ramadan, kita puasa apa? Di dalam ayat 88 surat Al-Baqarah yang merupakan penutup dari rangkaian ayat puasa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman agar berpuasa dari makan harta yang batil, harta yang tidak sah, atau dengan kata yang lebih lugas, puasa korupsi. Dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu secara batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Posisi ayat ini sebagai penutup dari rangkaian ayat puasa, mengisyaratkan bahwa salah satu buah yang nyata dari ibadah puasa adalah kemampuan seorang mukmin yang telah berpuasa Ramadan untuk berpuasa selama bulan-bulan berikutnya dari memakan harta orang lain secara batil atau secara tidak sah. Jadi puasa Ramadan 30 hari ini adalah madrasah atau pelatihan. Hasilnya tidak dalam bentuk selembar kertas ijazah, melainkan dalam praktek kehidupan sesudah Ramadan. Allahu Akbar walillahilham. Saudara seiman yang dimuliakan Allah, kita hidup di zaman yang mengagungkan kebebasan, tapi tanpa sadar kita menjadi terjajah dan terbelenggu oleh kebebasan itu sendiri. Arus kuat yang melanda negeri ini adalah kebebasan tanpa batas, termasuk kebebasan dari nilai-nilai dan pagar-pagar agama. Bahkan kebebasan dari nilai-nilai luhur budaya bangsa. Ini terjadi karena banyak di antara kita terbawa gelombang pragmatisme yang mendewakan dunia, kekuasaan, kekayaan, popularitas, serta menafikan atau merelatifkan nilai-nilai. Bagi mereka tidak penting baik atau buruk, benar atau salah, indah atau tidak indah, pantas atau tidak pantas, karena yang lebih penting bagi mereka adalah bisa dijual atau tidak, memberikan keuntungan materi atau tidak. Akibatnya, mereka tidak lagi bisa membedakan nilai-nilai. Bahkan yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, yang baik disangka buruk, yang buruk disangka baik, yang jujur direndahkan, yang hianat dimuliakan, yang berkata benar dipinggirkan, yang berkata dusta diberi kedudukan. Nilai kebersamaan telah digusur, digantikan oleh
egoisme, dan keserakahan. Sudah cukup lama kita kehilangan nilai-nilai luhur yang bersumber dari agama dan budaya kita sendiri. Kebenaran, keadilan, kejujuran, kesopanan, pengorbanan, kesetiaan pada agama serta negara, kebersamaan sebagai sesama umat dan sesama bangsa, nilai-nilai luhur yang dahulu dijunjung tinggi, entah di mana sekarang berada. Kita mencari nilai-nilai luhur di jajaran pemimpin pemerintahan negeri ini, baik pusat maupun daerah, ternyata tidak kita temukan jejak-jejaknya. Bahkan yang kita temukan adalah kecurangan, kepura-puraan, kesetiaan pada diri sendiri atau golongan, dan konsistensi mencari keuntungan. Kita mencarinya di lembaga-lembaga politik. Yang kita temukan bukan kemuliaan para negarawan, tapi keculasan para politikus. Kemudian dari kita coba mencarinya di lembaga-lembaga pers, media massa dan media elektronik yang telah dinobatkan sebagai pilar keempat demokrasi. Ternyata di situ pun kita sulit menemukan kebenaran, kebaikan, kejujuran, fairness, karena justru merekalah yang menerapkan pragmatisme secara konsisten, menyembah rating demi meraup keuntungan sebesar-besarnya. Fenomena yang juga sangat mencemaskan kita semua adalah hilangnya tata krama dan kesopanan. Tapi apa yang ditampilkan di televisi masih jauh lebih sopan dibandingkan dengan pornografis yang menjanjikan, yang dipajankan langsung di hadapan publik melalui pentas-pentas musik dangdut. Para pemimpin, terutama para pemimpin daerah di negeri muslim ini, seperti tidak peduli atau mungkin tidak berdaya untuk menghentikannya. Organisasi-organisasi Islam yang besar pun sepertinya bersikap sumun bukmun umyun, tuli bisu dan buta, sehingga tidak tampak adanya usaha yang serius untuk melakukan nilai mungkar. Kebudayaan bangsa Indonesia sejak era terakhir ini sudah hampir total nomor satukan materialisme, kapitalisme, dan industrialisme. Dunia artistik, intelektual, bahkan spiritual hanya dijadikan sebagai komoditas untuk tujuan mencari keuntungan. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah membangun ketakwaan di dalam diri kita. Semua ibadah mahdzah yang diisyaratkan di dalam agama Islam, tujuan akhirnya adalah untuk membangun ketakwaan. Karena ukuran kemuliaan manusia di hadapan Allah adalah ketakwaan. Kedua, kita bangun dan kita didik keluarga kita sebaik-baiknya. Di saat lingkungan masyarakat tidak kondusif untuk pendidikan anak-anak kita, di saat lembaga pendidikan tidak bisa diandalkan untuk membangun karakter, mental, dan moral anak-anak kita, maka hanya pendidikan keluargalah yang harus bisa diandalkan. Oleh karena itu, rumah keluarga-keluarga muslim harus disiapkan sedemikian rupa menjadi madrasah keluarga. Hanya pendidikan keluarga yang bisa membendung dekadensi moral, dan oleh karena itu harus menjadi perhatian sangat serius dari kita semua. Ketiga, kita bangun komunitas kebersamaan di lingkungan kita masing-masing, bisa dalam bentuk pengajian, paguyuban, majelis ilmu, atau apapun namanya. Keempat, kita menekuni pekerjaan kita masing-masing. Islam menghargai semua jenis pekerjaan yang halal. Islam menghargai semua pekerjaan di bidang apapun. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis memberikan perumpamaan bahwa dunia ini atau dalam bentuk kecilnya masyarakat dan negara ibarat sebuah kebun yang dihiasi oleh 5 hal, yaitu ilmunya para ulama, adilnya para umara, ibadahnya para hamba, jujurnya para pedagang, dan disiplinnya para pekerja. Hadis ini menyebutkan 5 hal yang akan membuat masyarakat dan negara menjadi indah, tapi juga sekaligus berfungsi sebagai
pilar-pilar yang menyangga kokohnya sebuah masyarakat dan negara, yaitu ulama dengan ilmunya, umara dengan keadilannya, ahli ibadah dengan ibadahnya, pedagang dengan pengusaha dengan kejujurannya, dan para pekerja dengan disiplin dan kesetiaannya. Kalau salah satu saja dari pilar ini keropos, maka keseimbangan negara dan masyarakat terganggu dan bisa menyebabkan keruntuhannya. Akan tetapi, kata Rasulullah dalam lanjutan hadis ini, datanglah setan membawa 5 penyakit, yaitu iri dan dengki. Untuk para ulama dan ilmuwan, maka ada banyak ulama dan ilmuwan yang memendam dengki kepada sejawatnya, bukan dalam urusan ilmu tetapi dalam urusan dunia. Yang kedua, setan membawakan penyakit zolim dan bohong untuk para penguasa. Yang ketiga, setan bawakan penyakit pamer atau riya untuk para ahli ibadah. Yang keempat, setan bawakan penyakit curang untuk para pedagang dan pengusaha. Yang kelima, setan bawakan penyakit malas, tidak disiplin dan tidak setia untuk para pekerja dan para profesional. Untuk mereka yang terbujuk rayuan setan sehingga melakukan penyelewangan, biarlah aparat hukum yang pemilik otoritas akan menghukum mereka. Tetapi kalau ternyata pisau aparat yang berwenang terlalu tumpul untuk menghukum mereka, maka biarlah hukum Allah yang maha adil yang akan menghukum mereka pada waktu yang Ia kehendaki. Allahu Akbar walillahilham. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk dapat mengambil bagian di dalam perjuangan mewujudkan terciptanya kehidupan yang sesuai dengan tuntutan Islam. Dan semoga Allah menuntun kita semua ke jalan yang diridhoinya. Akhirnya, marilah kita tutup dengan doa kita ya, hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.